Halo, selamat malam, saudara-saudara dalam Kristus. Bertemu lagi di dalam seri pembinaan GKIP Kaiptong, di mana tema pada hari ini tentang pandangan tentang penebusan Kristus yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Trispan. Sebelumnya kita akan mulai dulu dengan doa. Saya persilahkan untuk Pak Samuel memimpin di dalam doa pembukaan. Mari teman-teman jemaat Kaiptong, kita akan mulai dengan doa. Kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mendengar pembinaan tentang berbagai pandangan tentang penebusan Kristus, sesuatu yang sangat kami rindukan dan sangat kami banggakan, bahwa Tuhan rela mati untuk menebus kami yang belum mengenal Engkau. Tapi hari ini, biarlah kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami mengerti pengorbanan yang telah Kau lakukan. Kami serahkan jalannya pembinaan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik itu internet, perangkat, dan semua orang yang terlibat. Biarlah kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Seperti biasanya, kita akan melakukan ada 2 session, di mana session pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Pendeta Yohanes, dan session kedua kita akan session tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan dicatat, dimasukkan di chat room, atau misalnya di YouTube boleh juga di chat YouTube. Nanti kita akan bahas di session kedua. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana pandangan tentang penebusan Kristus. Ini adalah sebuah tema yang penting sekali, gitu ya. Menjadikan sebuah pertanyaan, gitu ya, pentingnya doktrin penebusan ini dan bagaimana hubungannya dengan doktrin lain, gitu ya. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada Yohanes untuk melanjutkannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ko Wikok. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita bersyukur bahwa di dalam masa-masa minggu-minggu Prapaskah ini, di dalam 2 minggu ini kita akan mempelajari tentang penebusan Kristus. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang berbagai macam pandangan tentang penebusan Kristus. Dan pada minggu depan kita akan belajar makna penebusan Kristus. Saya berharap kiranya melalui 2 minggu pertemuan kita ini membahas tentang penebusan Kristus. Kita tahu tidak mungkin kita membahas semuanya, kita akan semakin memahami makna penebusan Kristus buat kita dan membuat kita semakin mengerti dan semakin membuat kita mengasihi Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari berbagai pandangan tentang penebusan Kristus di dalam sejarah pemikiran Kristen. Nah, ketika kita mempelajari ini, walaupun ada pandangan-pandangan yang keliru, ada pandangan yang salah, di situ kita akan lebih memahami akan pandangan yang benar. Saudara, terkadang kalau kita tidak tahu apa yang salah, kita bisa juga menganut paham yang seperti itu tanpa kita sadari. Nah, teori penebusan Kristus itu ada berbagai macam. Dan pandangan tentang penebusan itu kaya dan kompleks. Akibatnya, berbagai pandangan dari penebusan Kristus itu muncul. Dan mengingat kelimpahan dari Alkitab, kesaksian, dan fakta dari penebusan, maka berbeda teolog itu memilih ke penekanan yang berbeda kepada teks-teks yang mereka pilih. Dan pilihan mereka atas teks itu mencerminkan pandangan mereka. Nah, kita akan meneliti, mempelajari beberapa dari pandangan-pandangan itu atau teori-teori penebusan itu di dalam sejarah pemikiran kekristenan, dan kita akan bisa melihat kekompleksitas dari doktrin penebusan ini. Saudaraku, saya akan share screen terlebih dahulu untuk pembinaan kita pada malam hari ini. Nah, yang pertama kita akan melihat pandangan yaitu teori Socinian, yaitu teori penebusan itu sebagai contoh. Jadi menurut pandangan ini yang disampaikan oleh Faustus dan Socinus,
di mana mereka hidup di abad yang ke-16. Mereka mengembangkan ajaran ini dan mereka menamakan ini sebagai teori contoh atau teori teladan. Diajarkan oleh kaum Socinian, seorang teolog Itali yang menetap di Polandia pada tahun 1578 dan sangat banyak sekali menarik pengikut. Nah, teori contoh atau teori teladan ini itu menyangkali bahwa keadilan Allah menuntut pembayaran atas dosa. Jadi doktrin ini, teori ini berlawanan dengan para reformator, di mana para reformator mengatakan Kristus sebagai pengganti untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi prinsip dasarnya dari pandangan ini, Tuhan itu tidak menuntut bahwa dosa harus dihukum. Enggak. Allah akan mengampuni siapapun yang Dia mau ampuni tanpa menuntut adanya pemuasan atas hukum. Jadi kematian Kristus dalam pandangan Socinian ini atau penebusan sebagai contoh ini, itu mereka beranggapan bahwa kematian Kristus itu tidak menebus dosa. Jadi Kristus menyelamatkan manusia dengan cara apa? Mengungkapkan kepada manusia jalan iman dan jalan ketaatan. Dengan cara apa? Dengan memberikan teladan ketaatan yang benar, baik dalam hidupnya Kristus maupun dalam matinya Kristus. Jadi Kristus turun dalam dunia ini bukan untuk penebusan dosa, tapi untuk menjadi teladan di dalam kehidupan Dia, dan manusia dapat meneladani itu. Makanya dikatakan sebagai sebuah teori contoh. Nah, dalam pandangan ini saudara, tidak ada hubungan langsung antara kematian Kristus dan keselamatan orang berdosa. Jadi kematian Kristus itu hanya membenarkan orang berdosa karena apa? Karena ketaatan Kristus saja. Jadi hanya sebagai sebuah contoh saja. Jadi teori ini mengatakan kematian Yesus di atas kayu salib dan termasuk kehidupan Dia itu hanya memberikan kita contoh bagaimana kita harus percaya, bagaimana kita mentaati Tuhan dengan sempurna. Jadi hidup Kristus itu memberikan contoh teladan yang begitu luar biasa. Dan itulah maksud ketika Yesus turun ke dalam dunia ini. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu memberikan contoh atau teladan. Jadi teori contoh atau teladan ini mengatakan kematian Kristus mengajarkan kita bagaimana kita hidup. Nah, saudara, dukungan untuk pandangan ini itu dapat ditemukan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Setelah dikatakan, untuk itulah kamu telah dipanggil, karena Kristus juga telah menderita untuk kamu, telah meninggalkan teladan bagimu, agar kamu mengikuti jejaknya. Jadi dasar Alkitab dari teori teladan atau teori contoh ini, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Yesus datang menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Supaya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, saudaraku, teori teladan atau teori contoh ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena pertama, teori contoh atau teori teladan ini tidak memberikan penjelasan lengkap tentang penebusan. Saudaraku, memang benar bahwa Kristus itu teladan bagi kita dalam hidupnya, bahkan di dalam kematiannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah teori ini merupakan penjelasan lengkap tentang penebusan? Bukan. Teori contoh, teori teladan tidak bisa menjelaskan bagian-bagian kitab suci yang lain yang berfokus kepada kematian Kristus sebagai pembayaran dosa. Fakta bahwa Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita, dan fakta bahwa Ia adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini artinya teori teladan atau teori contoh ini bahwa Yesus turun dalam dunia hanya untuk menjadi teladan saja,
itu tidak dapat diterima. Saudaraku, teori teladan ini yang saya tadi katakan itu tidak menjelaskan bagaimana dosa kita dihapus. Karena apa? Teori ini tidak menyatakan Yesus membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Itu hal yang pertama, kenapa kita menolak teori teladan ini. Yang kedua, teori teladan ini nggak bisa diterima karena apa? Teori ini turunan dari Pelagianisme. Pelagianisme menyangkal kerusakan manusia dan menganggap bahwa manusia mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga manusia sanggup untuk meneladani Kristus. Dan hal yang parah adalah bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengikuti teladan Kristus dan dengan mentaati Allah seperti yang dilakukan oleh Kristus. Jadi orang bisa selamat karena apa? Yang penting ikut teladan Kristus. Yang penting dia mentaati Allah seperti yang dilakukan oleh Kristus. Itu hal yang kedua, kenapa kita menolak teori ini. Dan yang ketiga, kenapa teori ini ditolak? Karena kematian Kristus hanya dianggap sebagai martir. Hanya sebagai martir, saudara. Jadi kematian Tuhan Yesus tidak dianggap sebagai sebuah penebusan, tapi hanya sebagai martir dan bukan korban penebusan. Saudaraku, teori ini tidak bisa menjelaskan bagaimana dengan orang percaya perjanjian lama dan bayi-bayi dari orang yang percaya yang mati sebelum mereka dapat melihat dan meneladani akan Kristus. Jadi kematian Kristus sesungguhnya itu berlaku surut. Anak-anak yang meninggal, anak-anak orang percaya dan mereka belum diberi kesempatan untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, bagaimana nasib mereka? Dan orang-orang perjanjian lama yang memandang kepada iman kepada Kristus, kepada penebusan ke depan, dan mereka tidak punya kesempatan untuk melihat akan teladan Kristus. Bagaimana dengan mereka? Nah, ini tidak bisa menjelaskan akan hal itu. Jadi orang-orang kudus perjanjian lama, mereka tidak bisa melihat akan teladan itu. Kita tahu Yesaya 53 ayat 10 mengatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi orang-orang PL sudah melihat itu dengan iman akan penebusan Kristus. Ayub 19:25, tapi aku tahu, kata Ayub, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nah, mereka semuanya tidak melihat akan teladan Kristus. Bagaimana dengan mereka yang beriman, yang percaya akan nubuatan bahwa Allah akan mengutus anaknya yang tunggal, tentang penebusan yang akan diberikan. Bagaimana dengan kondisi mereka kalau keselamatan itu karena mesti melihat dengan contoh dan meneladani akan Kristus yang memberikan contoh itu. Dan yang keempat, Kristus memang menjadi teladan bagi kita. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan itu menjadi teladan bagi orang yang belum percaya. Saudaraku, memang benar bahwa Kristus disebut sebagai teladan dalam Alkitab. Dari 1 Petrus tadi, tapi enggak pernah dikatakan ia itu adalah teladan yang harus menjadi pola bagi orang berdosa yang tidak percaya. Dan nanti mereka akan diselamatkan kalau mereka mengikuti pola Kristus itu. Nah, teladan Kristus yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah teladan untuk diikuti oleh murid-muridnya. Ia adalah penebus, dia adalah pembebas kita. Kita mesti ditebus terlebih dahulu, kita mesti dibebaskan terlebih dahulu sebelum dia bisa menjadi teladan kita dan sebelum kita dapat mampu untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, ini yang pertama, yaitu teori contoh teori teladan. Nah, teori yang kedua adalah teori pengaruh moral, yaitu penebusan itu dilihat hanya sebagai demonstrasi kasih Tuhan saja. Jadi hanya sebagai demonstrasi kasihnya Tuhan. Nah, saudaraku, itu pertama kali dikemukakan oleh Peter Abelard.
tahun 1079 sampai 1142. Dia seorang teolog Perancis yang berusaha menentang Anselmus, dan sejak zaman Abelard ini, teori ini mulai banyak digemari orang. Dan pengertian dasarnya sama saja sebenarnya. Walaupun teori ini memakai bentuk yang berbeda-beda di tangan pemikir yang berbeda-beda. Ya. Nah, pengertian dasarnya yaitu bahwa kematian Kristus tidak boleh dianggap sebagai penebusan dosa. Jadi kematian Kristus hanyalah merupakan perwujudan kasih Tuhan. Jadi kematian Kristus hanyalah satu cara di mana Tuhan menunjukkan betapa Dia itu mencintai manusia dengan mengidentifikasikan dirinya dengan penderitaan mereka, menderita bersama-sama mereka, hidup bersama-sama dengan mereka, bahkan mati di kayu salib. Oleh karena itu, kematian Kristus itu menjadi contoh pengajaran yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasih Allah kepada kita. Sehingga kita ini bersyukur kepada Allah dan mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan diampuni oleh Allah. Nah, satu-satunya syarat untuk selamat adalah orang berdosa harus datang kepadanya dengan hati yang hancur. Nah, ini teori pengaruh moral. Penebusan itu demonstrasi aja. Satu demonstrasi daripada kasih Tuhan ketika Yesus mati di kayu salib, itu demonstrasi dari kasih Tuhan. Tuhan itu mengasihi manusia dan orang berdosa mesti datang dengan hati yang hancur. Nah, saudara, teori ini tidak bisa diterima. Kenapa? Ada beberapa keberatan ya. Pertama, penebusan bukan hanya mengungkapkan kasih Allah, tapi memuaskan keadilan Allah. Nah, teori ini bertentangan dengan ajaran Alkitab yang jelas yang menyatakan bahwa karya penebusan Kristus itu terutama bukan untuk mengungkapkan kasih Allah, tapi untuk memuaskan tuntutan keadilan Tuhan. Dan Alkitab melihat penderitaan dan kematian Kristus sebagai pengganti hukuman dosa manusia. Alkitab mengajarkan bahwa orang berdosa tidak memperoleh pengaruh moral dari karya pengorbanan Kristus. Sampai kapan? Sampai kebenaran Kristus menjadi miliknya yang dia terima dengan iman. Jadi pengorbanan Kristus harus diterima dahulu, maka barulah kita menerima pengaruh moral dari Kristus. Kita akan bisa mengasihi Tuhan. Sudah memang benar, penyaliban Kristus adalah pernyataan yang tertinggi atau penyataan yang tertinggi dari kasih Allah. Tapi itu bisa dipandang seperti itu kalau Kristus mati bagi keselamatan orang-orang berdosa. Jadi bukan hanya sebuah cara saja untuk menunjukkan Tuhan mengasihi manusia, penderitaan dan kematian Kristus hanya merupakan wujud kasih Allah. Bukan hanya itu, kalau itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, kalau Kristus mati dan tidak untuk memuaskan akan keadilan Allah, maka tentu teori ini tidak bisa kita terima. Jadi Yesus mati bagi kita bukan hanya sekedar wujud dari kasih Allah, tapi itu merupakan sebuah demonstrasi daripada keadilan Allah. Nah, yang kedua, saudara, keberatannya. Keberatan kedua adalah teori ini adalah teori yang sangat subjektif tentang penebusan. Jadi teori penebusan itu harus bersifat objektif dan tidak subjektif. Kalau teori pengaruh moral seperti ini, itu bersifat subjektif. Kenapa? Karena berdasarkan kepada kasih kita kepada Allah dan bukan kasih penebusan Allah kepada kita. Itu hanya sebuah demonstrasi dan kita mesti mengasihi Tuhan. Penebusan seharusnya bersifat pendamaian yang objektif, yakni Kristus mati untuk menebus dosa kita. Pendamaian yang subjektif hanya mungkin terjadi berdasarkan pendamaian yang objektif. Jadi subjektif itu adalah kita mengalami kasih Allah itu.
Nah, kita akan mengalami kasih Allah kalau itu bukan hanya sebuah demonstrasi, tapi itu betul-betul diberikan, dicurahkan ke dalam hati kita. Kita betul-betul ditebus di dalamnya, dan kita akan mengalami pendamaian Allah kalau itu bukan hanya demonstrasi kasih, tapi benar-benar diberi pada kita. Kita akan mengalami damai itu kalau memang Kristus melakukan pendamaian untuk kita. Tapi teori ini mengatakan bukan. Jadi Yesus bukan melakukan pendamaian untuk kita, hanya sekedar demonstrasi kasih Allah, dan kita mesti mengasihi Allah. Dan kalau kita sudah mengasihi Allah, kita akan diselamatkan. Nah, itu teori penebusan yang kedua, yaitu teori bahwa ini hanya demonstrasi kasih Allah. Ya, kalau yang pertama hanya contoh, hanya teladan. Dan dua teori ini kita nggak bisa terima. Dan yang ketiga, teori ketiga adalah teori pemerintahan. Jadi penebusan itu sebagai demonstrasi keadilan ilahi. Nah, ini diungkapkan oleh Hugo Grotius. Nah, teori pemerintahan ini tentang penebusan dosa diajarkan oleh seorang teolog, dan orang ini adalah seorang ahli hukum Belanda, Hugo Grotius, tahun 1583 sampai 1645. Dia seorang pengacara. Nah, oleh karena itu teori penebusannya, dia melihatnya dari segi hukum. Dia dibesarkan dalam ajaran Calvinistik, tapi dia menjadi seorang Armenian. Dan teori ini menyatakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak perlu meminta pembayaran untuk dosa. Tapi karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dia itu bisa mengesampingkan persyaratan itu. Dia bisa mengampuni dosa tanpa harus pembayaran hukumannya. Lalu, apa tujuan kematian Kristus? Nah, menurut Grotius, tujuan kematian Kristus itu adalah demonstrasi Tuhan tentang fakta hukum-hukumnya itu sudah dilanggar. Jadi hukum Allah itu sudah dilanggar oleh manusia, dan Tuhan itu adalah pemberi hukum moral, dan Tuhan adalah pengatur alam semesta, dan bahwa hukuman itu harus diberikan setiap kali hukum-hukumnya dilanggar. Nah, Yesus datang dalam dunia ini, Kristus mati bukan untuk membayar hukuman atas dosa-dosa dari kita, tapi hanya untuk menderita, menunjukkan bahwa ketika hukum Allah itu dilanggar, harus ada pembayaran hukuman, dan pembayaran itu dibayarkan kepada Kristus, tapi bukan untuk menanggung hukuman kita. Nah, kunci pandangan Grotius adalah konsepsinya tentang sifat Tuhan. Jadi menurut Grotius, Tuhan itu adalah pribadi yang sangat suci dan benar, dan sudah menetapkan hukum-hukum yang tertentu. Jadi dosa adalah pelanggaran. Kita melanggar akan hukum-hukum Tuhan. Akan tetapi pelanggaran ini tidak boleh dianggap sebagai serangan pribadi terhadap pribadinya Allah, bukan. Tapi ini serangan terhadap Allah sebagai penguasa. Jadi hak untuk menghukum itu melekat pada jabatan Allah sebagai penguasa, sebagai pemerintah. Nah, dengan demikian Allah sebagai penguasa itu berhak menghukum dosa. Nah, tapi tindakan Tuhan harus dipahami dalam terang kasih-Nya kepada manusia. Jadi Tuhan itu memang punya hak untuk menghukum dosa manusia. Tapi dia tidak perlu dan tidak wajib untuk lakukan ini. Dia bisa mengampuni dosa, dia bisa membebaskan manusia dari kesalahan. Nah, bagaimana Allah melakukannya? Dia melakukan dengan cara memberikan pengampunan, ya, mempertimbangkan pemerintahan moralnya. Jadi intinya Tuhan itu enggak menghukum setiap pelanggaran. Setiap pelanggaran manusia enggak perlu dihukum. Tapi dia tujuannya apa? Menjaga kepentingan pemerintahannya. Jadi peran Tuhan di sini adalah sebagai penguasa, bukan sebagai kreditur atau tuan. Kalau seorang kreditur yang meminjamkan atau tuan bisa membatalkan suatu hutang kalau ia memutuskan seperti itu. Seorang tuan boleh menghukum atau tidak menghukum menurut kehendaknya. Tapi seorang penguasa tidak boleh begitu saja mengabaikan pelanggaran hukum. Dia nggak bisa bertindak atas keinginannya sendiri, perasaan pribadinya saat itu. Dia harus bertindak untuk kebaikan dari orang-orang di bawah otoritasnya. Untuk itulah, maka bukan manusia pribadi-pribadi yang dihukum, tapi Kristus yang dihukum. Demi apa? Untuk menunjukkan Allah itu
pemerintahan moralnya itu harus berjalan dengan baik dan mesti ada satu penghukuman terhadap dosa yang diberikan kepada satu pribadi, yaitu kepada Kristus. Jadi kematian Kristus adalah demi kepentingan terbaik umat manusia. Nah, pengampunan atas dosa-dosa manusia itu kalau misalnya diberikan terlalu bebas tanpa adanya penghukuman kepada Kristus, itu akan meruntuhkan otoritas daripada hukum. Oleh karena itu perlu ada kematian Kristus sebagai alasan untuk memberikan pengampunan dan mempertahankan struktur pemerintahan moral. Jadi apa yang Tuhan lakukan melalui kematian Kristus adalah untuk menunjukkan Tuhan itu adil dan menuntut kita untuk untuk hidup bagi Tuhan. Jadi dosa itu serius. Karena serius maka Allah menghukum Kristus. Supaya apa? Kita jangan lagi lakukan dosa. Nah, pemandangan penderitaan yang ditanggung Kristus itu sudah cukup mencegah kita berbuat dosa. Ketika kita melihat Yesus mati di kayu salib, kita melihat dia menderita karena dosa-dosa manusia, karena hukuman Allah buat dia, itu mencegah orang Kristen untuk melakukan dosa. Dan kalau kita berbalik dari dosa, kita akan diampuni dan pemerintahan moral Allah tetap terpelihara. Nah, oleh karena kematian Kristus inilah, maka dimungkinkan bagi Allah untuk mengampuni dosa tanpa merusak serat moral alam semesta. Kalau Yesus nggak dihukum dan tidak ada penghukuman bagi manusia, maka ini akan merusak serat moral. Berarti Tuhan tidak menjalankan pemerintahannya dengan baik. Sama dengan sebuah negara Indonesia, kalau tidak menjunjung tinggi hukum di negara ini, maka itu akan merusak serat moral di Indonesia. Nah, menurut teori pemerintahan, jadi kematian Kristus itu membuat hukuman bagi manusia nggak perlu. Jadi tidak ada hukuman yang bisa dilekatkan, dipindahkan kepada Kristus. Jadi bukan dosa kita ditanggung oleh Kristus, itu bukan. Jadi menurut Grotius, hukuman kepada Kristus bukan pengalihan dosa, bukan transfer dosa kita ke dia, bukan seperti itu. Nah, salah satu implikasi dari pandangan Grotius adalah Tuhan tidak memberikan hukuman sebagai pembalasan yang tegas, ya. Jadi ini pandangan daripada Grotius. Nah, ada keberatan terhadap pandangan ini, saudara. Yang pertama, pandangan ini kurang dasar Alkitab. Nah, kalau kita memeriksa teori pemerintahan, itu kurang dasar Alkitabnya. Memang ada banyak nas yang dikutip oleh Grotius, tapi sebenarnya hanya satu ayat yang pendukung langsung teori ini, yaitu Yesaya 42 ayat 21. Tuhan berkenan menyelamatkan, Ia ingin hukumnya dihormati dan diagungkan. Jadi Tuhan hanya ingin hukumnya itu dihormati dan diagungkan. Jadi kematian Kristus hanya menunjukkan bahwa Tuhan itu menghukum Kristus untuk mempertahankan akan pemerintahannya saja. Kalau Yesaya 42 ayat 21 dalam terjemahan bahasa Inggris, The Lord is well pleased for his righteousness' sake. He will magnify the law. Dia akan menjunjung tinggi hukumnya dan make it honorable. Nah, kitab suci lainnya dikutip hanya sebagai bukti aja, sebagai pendukung daripada teori ini, tapi sebenarnya tidak secara langsung, hanya satu nas Alkitab yang dia pakai yang sebenarnya menjadi dasar. Nah, kedua, teori ini menghilangkan karakter objektif dari penebusan. Nah, selain itu, saudara, ini menghilangkan karakter objektif dari penebusan. Dengan menjadikan apa? Tujuan penebusan itu bukan memuaskan keadilan Tuhan, tapi hanya untuk mempengaruhi kita, hingga kita menyadari, oh Tuhan itu punya hukum-hukum yang harus ditaati. Hanya itu aja. Pandangan ini menyerahkan kita tidak dapat dengan betul-betul percaya Yesus telah menyelesaikan pengampunan dosa kita. Itu enggak ada dalam pandangan ini. Karena dia tidak betul-betul melakukan pembayaran untuk dosa kita. Dan tentu saya, saudaraku, keberatan ketiga, nilai karya penebusan itu sangat diminimalkan. Jadi kematian Tuhan Yesus hanya untuk menunjukkan bahwa Allah itu masih menjadi pengatur moral alam semesta. Jadi Yesus mati, itu menunjukkan Allah itu pengatur moral. Allah itu ada, dia itu sedang menjunjung tinggi hukumnya. Jadi artinya kematian Kristus bukan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita.
nilai karya penebusannya sangat diminimalkan. Nah, ketika teori ini mengatakan Tuhan dapat mengampuni dosa tanpa memerlukan hukuman apapun, padahal fakta di Alkitab, dosa tiap orang selalu menuntut pembayaran hukuman. Itu meremehkan keadilan sifat absolut daripada keadilan daripada Tuhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke satu teori yang lain, yaitu teori tebusan. Jadi pendamaian sebagai kemenangan atas kekuatan dosa dan kejahatan. Nah, ini merupakan satu teori yang dimulai oleh Origen. Ini merupakan pandangan dari Bapak Gereja mula-mula dan disebut sebagai pandangan klasik karena mendominasi pemikiran gereja dari Bapak Gereja mula-mula sampai zamannya Anselmus dari Abelard. Dan ini juga cara daripada Agustinus memahami konsep ini. Origen ini seorang yang sangat pandai sekali. Dia memiliki beberapa sekretaris, di mana kalau dia tulis buku, dia menulis buku langsung 3 atau 4 buku dalam tempo yang bersamaan. Dia meminta sekretaris A, B, dan C. Dan itu 3 judul yang langsung ditulis. Kepada sekretaris A dia dikte, dan ketika sekretaris A sudah menulis, dia pindah ke sekretaris B, menuliskan judul yang lain. Dan ketika sudah menulis, dia pindah ke sekretaris C, menuliskan judul yang lain. Dan dia balik ke A lagi, B, dan C. Ini orang yang sangat pandai. Nah, pandangan daripada Origen, jadi ini merupakan pandangan dari Bapak Gereja mula-mula, ya. Dia merupakan dari Origen dan Gregory dari Nyssa juga memegang pandangan ini. Nah, ini dikatakan teori tebusan kepada setan. Nah, ini dia seorang teolog dari Alexandria, Origen ini. Nah, Origen melihat sejarah Alkitab itu sebagai penggambaran drama kosmik yang hebat. Nah, karena alasan itulah pandangannya tentang penebusan disebut sebagai pandangan dramatis. Dalam perjuangan antara kekuatan baik dan jahat, Origen mengatakan setan itu atau iblis membangun kendali atas umat manusia. Dan manusia ditaklukkan melalui agresi daripada setan dan kemudian mengontrol akan manusia. Nah, setan ini menyerang manusia dan kemudian mengalahkan, kemudian mengontrol manusia. Terlepas dari bagaimana itu diperoleh, setan ini kekuatan yang mengatur dunia sebagai penguasa dunia. Itu ada dalam nas-nas Alkitab, Yohanes 12, 31, 14, 30, 16, 11, Efesus 2 ayat 2, 6, dan 12. Nah, setan atau iblis ini memiliki hak yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Jadi masalah utama manusia adalah perbudakan manusia kepada pemilik, yaitu setan. Ya, teori ini memandang setan atau iblis itu punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya, yaitu kekuatan untuk menuntut apapun yang dia inginkan dari Tuhan. So, Alkitab memang menyatakan beberapa kali setan itu penguasa dunia. Yohanes 12:31 dikatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang ini juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia. Yohanes 14:30 dikatakan sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 16:11 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Efesus 2 ayat 2 dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Ada banyak nas yang lain. Nah, teori ini mengabaikan bahwa setan itu pribadi yang sebenarnya sudah dicampakkan dari sorga dan tidak berhak menuntut apapun dari Tuhan. Padahal kita tahu bahwa iblis tidak berhak menuntut apapun dari Tuhan karena dia sudah memberontak kepada Allah. Nah, Origen nas Alkitabnya dari mana? Dia mengutip pernyataan dari Paulus, ya. Dia mengutip pernyataan dari Paulus dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Jadi kita telah dibeli dengan sebuah harga. Jadi penebusan Kristus itu adalah pembelian. Kita udah dibeli dengan sebuah harga. Tapi tanya Origen, kita dibeli dari siapa? Nah, dia berkata itu pasti dari pribadi yang menjadi
yang kita layani, yaitu dari setan, dari iblis. Jadi iblis itu akan menyebutkan harganya. Iblislah yang menahan manusia, di mana manusia ditarik ke dalam dosa-dosa, dan harga tebusan yang diminta oleh iblis adalah darah Kristus. Nah, teks yang diandalkan oleh Origen dan pendukung lain dari teori ini, pernyataan bahwa Yesus datang untuk memberikan nyawanya menjadi atau sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, ini teks yang diandalkan. Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28 misalnya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 1 Korintus 6:20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Nah, Origen bertanya, dibeli dari siapa? Origen berkata, dari setan. Jadi kepada siapa tebusan itu dibayarkan? Tentu saja Tuhan tidak akan membayar tebusan itu untuk dirinya sendiri. Enggak. Sebaliknya, ia pasti membayarkannya kepada si jahat. Karena si jahatlah setan yang menahan manusia sampai tebusan itu, yaitu jiwa Yesus dibayarkan. Sudah perhatikan bahwa dalam perumusan doktrin Origen ini, setanlah yang menuntut darah Kristus dan bukan Tuhan yang menuntut darah Kristus dalam transaksi ini. Jadi tebusan ditentukan oleh setan, dibayarkan kepada setan, dan diterima oleh setan. Nah, dalam teori tebusan ini dikatakan setan itu tertipu dan Tuhan menjadi pedagang yang agak tidak jujur. Memang benar setan telah tertipu. Tapi lebih tepat dikatakan bahwa setan itu menipu dirinya sendiri. Loh, gimana caranya setan tertipu? Ada dua cara di mana setan tertipu. Pertama, setan berpikir bahwa dia bisa menjadi penguasa jiwa Yesus. Tapi ternyata Yesus bangkit. Nah, ketika Yesus bangkit, dia nggak bisa kuasai Yesus. Ketipu dia di situ. Kedua, ketika setan melepaskan manusia, ternyata Kristus juga nggak bisa dia kuasai. Karena Kristus bangkit dari kematian. Akhirnya manusia bebas, dan Kristus juga tidak menjadi milik setan. Nah, seabad kemudian, Gregorius dari Nisa menyempurnakan pandangan Origen ini tentang penebusan dosa. Dia berkata seperti ini, kurang lebih mirip. Manusia ditawan oleh setan. Dalam teori tebusan ini, perhatian utama Gregory adalah untuk mempertahankan Tuhan itu adil. Dan dia beralasan bahwa karena perbudakan merupakan perbuatan kita sendiri, pilihan bebas kita, maka nggak adil untuk merampas tawanan setan dengan sewenang-wenang. Tuhan nggak bisa dan nggak boleh lakukan itu. Bisa saja Tuhan dengan kekerasan mengambil tawanan itu, bisa aja ambil dengan kekerasan. Tapi Tuhan nggak boleh lakukan itu. Kalau itu dilakukan berarti mencuri atau merampok dari setan apa yang menjadi miliknya, kata Gregory. Jadi mesti ada transaksi. Nah, apa transaksinya? Transaksinya adalah Kristus ditawarkan sebagai tebusan. Jadi Yesus ditawarkan sebagai tebusannya, sebagai pembayarannya. Jadi tawarkan kepada manusia. Nah, karena kesombongan daripada setan atau iblis ini, dan karena keserakahannya sendiri, maka setan dengan cepat menerima hadiah itu, kata Gregory, yakni Kristus sebagai tebusan. Jadi setan menganggap bahwa kehidupan Kristus itu jauh lebih berharga daripada jiwa-jiwa yang dia tawan. Dan dia hendak meremukkan Kristus di kayu salib. Setan tidak menyadari bahwa keilahian Kristus itu diselimuti, dibungkus dengan daging manusianya. Keilahian Kristus sengaja disembunyikan dari setan hingga dia mau menerima Yesus sebagai tebusan. Nah, Gregory mengakui bahwa Tuhan itu menipu setan. Jadi dia berkata dewa itu atau ilah itu tersembunyi di bawah tabir sifat manusia. Sehingga seperti ikan yang rakus, maka kail keilahian itu ditelan kail itu
bersama dengan umpan daging. Nah, ternyata ketika dia menelan itu, ternyata di dalamnya ada Allah. Ternyata bukan hanya manusia, tapi Yesus adalah Allah yang 100%. Dan Gregory mengatakan, itu memang penipuan, itu pancingan. Dia berpendapat bahwa dua hal yang diperlukan untuk suatu tindakan menjadi adil. Salah satunya adalah semua harus mendapatkan haknya. Yang lainnya adalah motivasi di balik tindakan itu harus cinta manusia. Nah, dalam penebusan teori ini yang dilakukan oleh Allah, kedua syarat itu terpenuhi. Jadi sudah sepatutnya penipuan diberikan pada setan. Kenapa? Karena kata Gregory, ia memperoleh kekuasaannya atas umat manusia juga dengan penipuan. Menggunakan umpan kesenangan indrawi. Jadi meskipun nampaknya ada masalah bahwa penggunaan penipuan oleh Tuhan dimaafkan, dimaklumi, tapi penggunaan penipuan oleh setan dikutuk, tapi Gregory mengatakan, oh berbeda maksudnya, berbeda tujuannya. Kata Gregory, yang penting tujuannya mulia. Setan menipu manusia dengan tujuan untuk kehancuran manusia. Sedangkan Allah yang adil dan baik itu bijaksana menggunakan perangkatnya atau caranya, alatnya, di mana walaupun ada penipuan, tapi bertujuan untuk keselamatan manusia. Sehingga dengan demikian memberikan manfaat kepada yang terhilang, dan penipuan Tuhan terhadap setan itu dibenarkan. Karena apa katanya? Tujuannya baik. Jadi kelihatannya sini Gregory mengatakan tujuan itu membenarkan cara. Nah, Gregory dan Rufinus sangat menyukai gambar pancing, kail, dan umpannya. Mereka bahkan berpikir dalam ayat 41 ayat yang ke-11 dikatakan, dapatkah kamu menarik Leviathan dengan kail atau mengikat lidahnya dengan tali? Mereka berkata itu merupakan antisipasi penebusan. Jadi Gregoris membandingkan salib itu seperti apa? Seperti jaring. Jaring untuk menangkap burung. Salib itu jaring untuk menangkap iblis. Untuk menjebak iblis. Dan bahkan Agustinus menyamakan salib itu sebagai perangkap tikus. Jadi salib itu sebagai perangkap tikus di mana darah Kristus umpannya. Tapi ternyata situ ada keilahian dan dia nggak bisa ambil darah Kristus itu. Akibatnya apa? Setan tertipu. Dia ambil tebusan Kristus, dia masuk ke dalam jaring itu, dia masuk ke dalam perangkap itu, ternyata bukan Kristus yang dihancurkan, tapi Kristus yang meremukkan kepala dari si ular tua. Setan tertipu karena apa? Kemanusiaan Kristus dibungkus oleh keilahian Kristus. Kemanusiaan tidak bisa dia telan karena ada keilahian Kristus, dan setan nggak bisa apa-apa. Dan tawanannya manusia juga lenyap. Dan Kristus nggak bisa dia kuasai. Jadi menipu setan, kata teolog ini, pandangan ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan Tuhan, tapi sesuatu yang diizinkan secara adil. Nah, Agustinus berbeda. Agustinus nggak setuju bahwa Tuhan itu nggak adil atau nggak jujur. Menurut Agustinus, itu bukan penipuan. Ketika keilahian Kristus tersembunyi dalam kemanusiaannya, itu bukan penipuan. Melainkan setan itu korban dari kesombongan sendiri. Karena ia berpikir dia bisa mengalahkan Kristus. Dia bisa menelan Kristus. Padahal pada kenyataannya, dia nggak punya kuasa yang seperti itu. Karena Yesus tidak berdosa dan tidak bisa dikuasai oleh kematian, dia bangkit. Dan Kristus tidak berada di bawah kendali setan. Nah, satu-satunya teolog terkemuka pada periode itu yang tidak mengadopsi teori tebusan adalah Gregory dari Nazianzus dan Athanasius. Tokoh yang agak belakangan ini juga seperti John Damascus juga merasa nggak sesuai teori ini. Dia merasa kok nggak pas ya bahwa Tuhan menawarkan Kristus kepada musuh. Tapi John Damascus tidak punya teori yang lain, jadi John Damascus setuju penebusan pokoknya pada dasarnya itu kemenangan Tuhan. Tapi dia berpendapat kekuatan yang telah menjerat umat manusia dan kemudian dijerat oleh Tuhan bukan iblis, tapi kematian. Dengan mempersembahkan anaknya, Allah menghancurkan kematian. Jadi darah Kristus tidak seharusnya dipersembahkan kepada iblis, katanya.
tapi kepada kematian. Nah, ketika kematian mendekat dan menelan tubuh Kristus sebagai umpan, tapi umpan itu ditancapkan pada kait keilahian Kristus. Dan setelah mencicipi tubuh yang tidak berdosa itu, kematian dihancurkan oleh kebangkitan Kristus. Hingga Kristus membangkitkan kembali semua orang yang sudah lama ditelan oleh kematian tersebut. Nah, hal ini sama dengan kegelapan yang hilang dengan masuknya terang. Demikian juga kematian dikalahkan dengan kebangkitan Kristus dan memberikan kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Nah, teori ini banyak ditinggalkan dengan munculnya teori Anselmus dan Abelard. Tapi di abad ke-20, Gustav Aulen mengembalikan ini, dan dia menyebutnya sebagai pandangan klasik. Dia mempertahankan apapun teorinya, poin esensialnya yaitu kemenangan Tuhan. Nah, sudah ada beberapa keberatan dari teori tebusan kepada setan. Kitab suci nggak pernah mengatakan kita sebagai orang berdosa ini berhutang kepada setan. Enggak. Tapi berulang kali mengatakan Allah menuntut pembayaran atas dosa-dosa kita. Bukan setan, Allah menuntut. Nah, pandangan ini, teori tebusan terhadap setan ini gagal dan tidak bisa menjelaskan teks-teks yang berbicara tentang kematian Kristus sebagai pendamaian yang dipersembahkan kepada Allah Bapa untuk dosa-dosa kita, atau dengan fakta bahwa Allah Bapa itu mewakili Trinitas dalam menerima pembayaran dosa kita yang dilakukan oleh Kristus. Nah, selanjutnya teori penebusan sebagai kompensasi kepada Bapa. Teori ini diajukan oleh Anselmus. Ini merupakan disebut sebagai teori pemuasan. Ini teori yang paling dapat diterima. Teori pemuasan ini menekankan bahwa Kristus mati untuk memenuhi suatu prinsip dalam kodrat Allah Bapa. Jadi penebusan tidak melibatkan pembayaran apapun kepada setan. Bukan dibayar kepada setan. Agustinus dan Gregorius Agung sebenarnya sudah berargumen bahwa sesuatu dalam kodrat Allah itu butuh penebusan. Tapi mereka nggak sanggup mengembangkan pemikiran itu. Dan memang kita tahu bahwa para teolog Latin ketika merumuskan hal ini sebelumnya, mereka itu dalam pengaturan hukum Romawi yang memberi pernyataan mereka sebagai pemerintah yudisial. Itu sebenarnya teori penebusan yang diutarakan itu ada latar belakang dari pengaturan hukum Romawi. Nah, Anselmus atau Ansem ini, seorang uskup agung Canterbury, dia tinggal di lingkungan yang berbeda dan struktur politik juga sudah berubah, dan pada Anselmus konsep pemuasan itu sudah menjadi bagian integral dari struktur pada waktu itu. Dan dia mengatakan, Tuhan itu sebagai Tuan tanah yang menjaga kehormatannya. Dan Tuan tanah itu berkeras, harus ada penebusan, pemuasan yang memadai untuk setiap pelanggaran. Nah, Anselmus membahas penebusan dosa itu dalam karya utamanya Cur Deus Homo. Sudah bisa download di internet cukup banyak. Artinya mengapa Tuhan menjadi manusia, why God became man. Metode yang digunakan adalah menunjukkan bahwa ada satu kebutuhan logis untuk penebusan. Dan karena itu juga untuk inkarnasi. Dan Ansem menolak tebusan darah Kristus itu untuk setan. Bagi Ansem, manusia itu milik Tuhan. Dan bukan milik siapapun selain Tuhan. Bahkan iblis pun itu milik Tuhan. Baik manusia maupun iblis tidak punya kekuatan apapun. Karena itu Tuhan tidak perlu membeli manusia dari setan. Satu-satunya kewajiban Tuhan adalah menghukum mantan hambanya itu, setan, yang sudah membujuk sesama hamba untuk ikut dia dan meninggalkan Tuhan. Jadi sama sekali bagi Ansem tidak ada keharusan untuk membayar tebusan kepada iblis. Nah, pemahaman Ansem tentang penebusan itu dibangun di atas doktrinnya tentang dosa. Karena pengertian tentang dosa itu sangat mempengaruhi pandangan seseorang tentang penebusan. Bagi Ansem, dosa pada dasarnya gagal memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Nah, ketika manusia gagal memberikan haknya Tuhan, kita mengambil dari Tuhan apa yang menjadi haknya itu dan tidak menghormati Tuhan. Nah, kita orang berdosa harus mengembalikan itu pada Tuhan, apa yang sudah kita ambil darinya. Tapi nggak cukup
hanya mengembalikan pada Tuhan apa yang kita ambil, karena dalam mengambil dari Tuhan apa yang menjadi miliknya, kita melukai Tuhan. Bahkan setelah apa yang kita ambil itu dikembalikan pun harus ada kompensasi, perbaikan. Contoh dalam hidup sehari-hari. Kata Anselm, putusan pengadilan yang menetapkan seorang pencuri selain mengembalikan harta benda korban harus membayar ganti rugi atau menjalani hukuman penjara. Nah, Tuhan akan bertindak untuk menjaga kehormatannya. Dia tidak akan mengabaikan kehormatannya. Dengan demikian, Allah tidak bisa hanya mengampuni, menghapus dosa tanpa menghukum. Enggak. Juga enggak cukup bagi kita untuk mengembalikan haknya pada Tuhan, harus ada perbaikan-perbaikan tambahan. Mesti ada kompensasi-kompensasi yang lain. Nah, dosa yang dibiarkan tanpa hukuman akan membuat tatanan itu menjadi rusak. Nah, kehormatan Tuhan yang sudah dilanggar ini dapat diperbaiki kembali dengan menghukum manusia atau dengan menerima pemuasan yang dibuat atas nama manusia. Nah, kasih karunia Allah yang menyebabkan Tuhan memilih yang kedua, yaitu menuntut pemuasan dan lebih khusus lagi melalui anugerah anaknya yang tunggal, yang merupakan satu-satunya jalan, sebab yang dituntut pemuasa yang tidak terbatas. Kristus yang tidak berdosa, yang mati di kayu salib, yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu melampaui apa yang dituntut dari manusia. Nah, kematian Yesus ini punya nilai yang tak terbatas. Kristus mentaati hukum di mana ketaatan ini memberikan jasa atau hadiah buat dia. Dan Kristus tidak membutuhkan hadiah itu karena ketaatan itu. Ia juga menderita dan mati dalam tugasnya walaupun sebenarnya ia tidak berkewajiban untuk menderita dan mati. Oleh sebab itu ia membawa kemuliaan yang tidak terbatas kepada Allah. Nah, karya ini yang melebihi apa yang dituntut diberikan kepada manusia yang percaya kepada Kristus. Itu teori Anselm. Nah, saudaraku, di dalam teori Anselm ini memang ada kelemahan-kelemahan juga ya. Jadi ini belum sempurna dalam teori ini dan nanti akan disempurnakan di dalam teori para reformator yang kita akan bahas pada minggu depan tentang makna dari penebusan. Dalam penjelasan Anselmus hanya ada sekedar transfer eksternal jasa Kristus kepada manusia. Tapi tidak ada indikasi tentang cara bagaimana karya Kristus itu dikomunikasikan pada manusia. Tidak ada tanda-tanda mengenai kesatuan mistis antara Kristus dan orang percaya. Juga tidak dibicarakan tentang iman yang menerima kebenaran yang berasal dari Kristus. Nah, oleh karena itu, teori ini dikatakan sebagai teori komersial. Nah, saudara, kita sudah melihat bahwa kematian Kristus itu ditafsirkan dalam berbagai cara, berbagai pandangan dan teori. Masing-masing teori yang kita periksa itu memiliki aspek penting dari karya Kristus. Meskipun kita mungkin ada beberapa keberatan yang tadi diutarakan pada teori itu. Tapi dalam teori itu masing-masing punya dimensi kebenaran. Dalam kematian Kristus, yang pertama, itu memberi kita contoh sempurna tentang jenis pengabdian yang Allah inginkan dari kita. Tapi ingat, ini bukan tujuan utama. Jadi ada contoh dalam kematian Kristus tentang teori teladan tadi diberikan satu teladan. Jadi kematian Yesus itu memberikan teladan untuk kita. Yang kedua, itu menunjukkan besarnya kasih Tuhan. Ya. Tapi ingat, ini bukan yang mendasari dari kematian Kristus, tapi kita bisa melihat besarnya kasih Tuhan. Yang ketiga, menggarisbawahi seriusnya dosa dan beratnya kebenaran Allah itu. Yang tadi teori pemerintahan. Yang keempat, bahwa penebusan Kristus itu ketika kita ambil tadi dari teori-teori itu, dia menang atas kuasa dosa, atas kuasa maut. Dan kita dibebaskan dari kuasa iblis. Dibebaskan dari kuasa setan. Dan yang kelima, penebusan itu memberikan kepuasan kepada Bapa atas dosa-dosa kita. Nah, kita semua membutuhkan hal itu dilakukan untuk kita. Dan Kristus melakukan semuanya itu untuk kita. Nah, kita akan melihat ini minggu depan dalam satu teori yang dianut oleh para reformator, teori reform, yaitu penal substitution theory. Teori penggantian substitusi. Teori substitusi hukuman. Ini menjadi dasar dan kemudian ketika ini menjadi dasar, maka Yesus menjadi teladan bagi kita
itu menyatakan besarnya kasih Tuhan pada kita, itu menyatakan seriusnya dosa dan beratnya kebenaran Allah, itu menyatakan kita dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa setan, dan itu memberikan kepuasan kepada Bapa atas dosa-dosa kita. Saudara, saya kira sampai di sini pemaparan materi tentang pandangan-pandangan dari teori penebusan ini. Dan saya serahkan kembali kepada Ko Wikok untuk memimpin di dalam sesi kita selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Ini suatu pemaparan yang begitu padat ya, waktunya cukup singkat, tapi banyak sekali yang bisa kita pelajari. Nah, sambil menunggu yang lainnya menuliskan pertanyaan, ada yang satu menggelitik mungkin buat saya, Pak. Seperti yang tadi Bapak katakan, 5 pandangan ini tetap ada dimensi kebenarannya. Namun sepotong-sepotong sehingga akhirnya kalau orang memfokuskan ke kebenaran yang sepotong ini akhirnya menjadi bidat begitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya begini gitu. Apakah jejak-jejak pandangan ini masih ada Pak zaman ini gitu? Ya. Mungkin itu dulu ya saya tanyakan. Ya. Terima kasih Ko Wikok. Jadi pandangan-pandangan ini itu masih ada ya. Jadi terkadang kita enggak sadar kita bisa menganut akan pandangan ini. Misalnya kalau kita ditanya misalnya, Yesus menebus kita dari siapa? Nah, kalau ditanyakan kepada peserta kelas katekisasi atau ditanyakan kepada kita, mungkin pada awalnya kita berpikir ya ditebus dari setan. Jadi tanpa sadar kadang-kadang pandangan seperti itu ada, dan pandangan seperti itu masih terus ada karena orang itu belajar dari sejarah dan kemudian mereka menerapkan di zaman sekarang ini. Nanti saya katakan satu teori tadi masih dibangkitkan kembali di zaman ini. Jadi itu bisa masih muncul pandangan-pandangan yang seperti itu. Nah, kita mesti memang berhati-hati karena terkadang juga mungkin kita punya pandangan itu tanpa kita sadari. Kalau kita tidak memahami tentang doktrin penebusan itu dengan benar, dengan baik. Karena kita tahu doktrin penebusan ini rumit sekali. Sehingga orang-orang yang pandai pun ya, dan Origen itu bukan bidat ya. Origen itu seorang bapak gereja, Agustinus juga seorang bapak gereja yang meletakkan pondasi-pondasi doktrin yang baik, tapi pada zamannya itu mereka nggak sanggup untuk menjelaskan secara tepat akan doktrin penebusan ini. Sampai ada yang mengatakan, ya saya nggak bisa jelaskan lebih lanjut, saya nggak bisa terima tapi nggak bisa menjelaskan lebih lanjut bagian ini. Jadi sejarah dari teologi itu berkembang, ya teori penebusan itu berkembang, dan kita bersyukur bahwa sekarang ini kita memiliki satu teori penebusan yang lengkap, ya penebusan sudah berkembang melalui zaman yang usianya sudah ribuan tahun dan terus dipelajari, digumulkan oleh para teolog. Dan kemudian kita sampai kepada satu teori substitusi. Dan itu satu teori yang bisa kita anut menjadi dasar untuk teori penebusan, dan yang lain itu unsur-unsur kebenaran yang tadi kita bisa pakai, tapi dengan dasar teori substitusi. Itu Ko Wikok ya. Terima kasih Pak. Nah, ada satu lagi yang tadi yang cukup menarik Pak ya, bahwa penebusan itu seolah-olah membayar ya menebus dosa kepada setan, kepada iblis gitu ya. Jadi seolah-olah iblis meminta tebusan. Itu pengertian yang salah gitu. Nah, ada juga kan sekarang berkembang di dalam dunia gitu ya, bahwa dunia itu selalu seperti seolah-olah ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada gelap, ada terang. Di mana dinyatakan bahwa gelap dan terang itu adalah seimbang. Ya, seolah seperti yin dan yang gitu ya. Nah, kira-kira untuk misalnya menjelaskan pengertian ini berdasarkan yang kita tadi pelajari gitu ya, sebenarnya bagaimana nih? Kadang-kadang kan kita sedang kalau ada penginjilan selalu mengatakan bahwa dunia itu harmonis, stabil, kebaikan dan kejahatan selalu ada di mana-mana dan seimbang begitu. Nah, tadi teorinya kan sebetulnya iblis itu tetap aja adalah ciptaan Tuhan, tidak bisa menuntut pembayaran, penebusan. Nah, kira-kira penjelasan Bapak tentang pengaruh yang mungkin ya, yang seperti inilah gitu. Ya, itu pasti bisa muncul lah di dalam berbagai macam pandangan ya, di dalam sinkretisme sekarang ini itu pasti bisa muncul, dan orang-orang pasti bisa punya pandangan bahwa
setan yang memiliki kuasa kemudian memberikan satu persembahan ya penebusan kepada setan, dan itu ada di dalam agama-agama dan juga di dalam kepercayaan. Tapi tentu dari nas kitab suci kita memang mengakui bahwa setan itu memiliki kuasa yang besar ya, tapi dalam Kristus setan itu tidak lagi menguasai kita, dan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan dibayarkan kepada setan ya. Kalau saya ketika berkata setan ini, saya tidak mengarah kepada setan roh-roh jahat ya, tapi kepada iblis, kepada pemimpin, huruf S Satan dalam bahasa Inggris itu Satan. Jadi itu bukan dibayarkan kepada mereka, karena Yesus Tuhan ya tentu lebih berkuasa atas kuasa jahat itu, dan Satan tidak berhak untuk meminta itu, karena ya manusia itu milik Tuhan ya, bahkan ya setan pun itu adalah milik Tuhan juga ya, malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu Ko Wiko, apakah menjawab ya? Ya, bisa menjawab. Terima kasih Pak. Saya masih menunggu nih pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, ini belum muncul juga. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan, bisa langsung dituliskan di chat room atau di YouTube di live chat juga boleh. Belum ada ya. Nah, satu lagi mungkin Pak, boleh saya minta pandangan Bapak misalnya ya. Kalau misalnya dekat-dekat Paskah begini gitu ya, ada sebuah budaya di mana orang disalibkan gitu, meniru Yesus gitu. Nah, kira-kira ini munculnya dari mana, Pak? Ya, itu dilakukan di Filipina ya. Jadi itu mungkin cuma ingin meniru, ingin meneladani akan Kristus yang tersalib. Ya, bisa juga kalau kita urut tadi ya, sebagai Yesus mati sebagai teladan ya, sebagai contoh, sebagai teladan, bukan hanya untuk teladan dalam kehidupan dia, tapi juga bahkan teladan di dalam kematiannya. Dan beberapa orang mengikuti akan teladan itu bahkan sampai mati di kayu salib, sampai mereka dapat disalibkan, dan itu dilakukan untuk merasakan bagaimana menderitanya Kristus. Tapi tentu berbeda sekali ya Ko ya, antara apa yang dilakukan oleh manusia dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Karena manusia hanya merasakan sakitnya paku ya, tapi kita tahu kematian Kristus itu bukan soal sakitnya paku, bukan soal itu. Tiap orang manusia juga yang lain bisa menanggung kalau cuma sakit paku. Tapi yang berat itu adalah dia menanggung akan dosa dari manusia, dia menanggung akan murka Allah. Itu yang sangat berat yang dialami oleh Kristus. Bukan cuma soal sakitnya aja. Jadi mengikuti hal-hal seperti itu ya tentu tidak bisa menggambarkanlah bagaimana menderitanya Kristus. Itu lebih daripada darah yang tercurah, sakitnya paku, lebih daripada itu. Ya. Oke. Ini udah ada masuk beberapa pertanyaan, Pak. Akan saya bacakan. Ya, silakan. Oke. Yang pertama, apa artinya statement Bapak bahwa setan itu milik Tuhan? Apakah maksudnya berada di bawah kuasa Tuhan? Oke, itu dulu mungkin ya, Pak ya. Ya. Jadi saya mengatakan bahwa setan pun itu merupakan milik Tuhan. Jadi setan itu kita tahu adalah malaikat yang memberontak kepada Allah, dan diciptakan malaikat diciptakan oleh Tuhan, dan kemudian dia memberontak. Dia tetap itu di bawah kendali Tuhan. Setan tetap merupakan milik daripada Tuhan, dan Tuhan berhak untuk melakukan apapun yang menjadi miliknya, termasuk sang pemberontak yang tadi itu. Jadi seperti itu Ko Wiko. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang bukan miliknya Tuhan, karena dialah yang menciptakan. Tapi bukan berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan. Bukan Tuhan yang menciptakan setan ya. Tapi menciptakan malaikat yang kemudian memberontak. Tapi tetap itu milik Tuhan. Kalau seperti ini misalnya, kita punya anak ya, atau kita punya milik sesuatu kemudian memberontak, ya tetap itu anak kita. Oke. Ya. Jadi masih mungkin tetap aja dia adalah di bawah kedaulatan Tuhan, gitu Pak ya. Ya. Oke, mungkin jawaban ini bisa memuaskan. Yang kedua, kalau misalnya
penebusan itu tidak dibayarkan kepada iblis, sebenarnya tadi udah dijawab sih. Jadi dibayarkan kepada siapa, Pak? Gitu. Ya, jadi tebusan itu dibayarkan kepada Allah Bapa. Ya, kita tahu memang dalam teori tentang penebusan kepada setan tadi dikatakan ya nggak mungkinlah Yesus membayar tebusan bagi dirinya sendiri. Dia kan menebus manusia. Masa dia membayar bagi dirinya sendiri? Pasti dibayar pada setan. Tapi kita tahu bahwa Allah Tritunggal, jadi penebusan itu dilakukan oleh Kristus, dibayarkan kepada Allah Bapa, ya, dan kepada Allah Tritunggal. Jadi itu dibayarkan kepada Allah Bapa. Oke. Pak, mungkin untuk konfirmasi, Pak ya. Apakah cawan murka Allah, ya, darah Yesus adalah untuk memenuhi cawan murka Allah dengan memenuhi keadilan Allah? Apakah sama? Iya. Jadi darah Kristus itu menyatakan dua hal ya, yang tadi dikatakan tentang darah Kristus itu adalah untuk menebus kita, dan Allah mencurahkan murkanya kepada Kristus, mencurahkan hukumannya kepada Kristus, dan bukan kita yang menerima itu. Nah, cawan murka Allah itu diterima, dialami oleh Kristus, dan bukan kita lagi yang menerima itu, tapi diterima oleh Kristus. Mungkin ini bisa menjawab tadi Pak ya, sebenarnya pembayarannya adalah untuk memenuhi cawan murka Allah, begitu ya? Iya, ya seperti itu. Oke, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lain? Ini masih saya tunggu. Oke. Kalau tidak ada, saya akan minta closing statement dari Pak Yohanis. Bagaimana kira-kira? Terima kasih. Ya, jadi dari berbagai macam pandangan tentang penebusan Kristus ini, kita bisa belajar bahwa sesungguhnya teologi itu berkembang, dan karya penebusan Kristus itu memang tidak mudah untuk dipahami, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita berada di zaman ini di mana kita bisa mengerti dengan baik akan karya penebusan Kristus, dan pemahaman ini seharusnya menolong kita untuk bisa hidup lebih baik bagi Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk meneladani Tuhan kita, dan untuk semakin mensyukuri akan karya-karya Tuhan, kebaikan Tuhan pada kita, dan untuk kita boleh hidup melayani Tuhan. Seperti itu, Ko Wikok ya. Ya, terima kasih. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Seperti tadi yang Pak Yohanis katakan, bahwa minggu depan kita akan lanjutkan lagi Pak ya dengan makna penebusan Kristus sambil menjawab segala pandangan-pandangan menurut reformator. Saya kira ini jawaban yang nanti yang lebih komplit Pak ya daripada pernyataan hari ini. Oke. Dan ada pengumuman yang selanjutnya bahwa kita juga akan libur pembinaan pada Jumat Agung, dan satu lagi pada waktu Jumat Agung mungkin ya yang paling dekat ya. Jadi minggu depan masih ada, 2 minggu yang akan datang Jumat Agung kita libur. Oke, apakah ada tambahan dari Pak Richard? Silakan. Baik, tidak ada tambahan dari saya. Itu sudah pengumuman sudah disampaikan. Terima kasih, Ko Wikok. Ya, terima kasih. Ya. Kita akan tutup pembinaan hari ini dengan doa. Silakan Pak Richard memimpin doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, untuk pembinaan malam hari ini, di mana kami boleh disingkapkan tentang pandangan-pandangan yang berkaitan dengan penebusan Kristus. Biarlah kiranya dengan pandangan-pandangan yang telah disampaikan, kami semakin memahami, semakin menyadari penebusan Kristus yang begitu luar biasa bagi diri kami, orang-orang yang berdosa. Dan dengan pemahaman yang benar, kami semakin mengagumi karya Allah di dalam Kristus Yesus yang boleh menebus kami, menyelamatkan kami dari dosa kami, dan membenarkan kami di hadapan Allah, sehingga kami tidak lagi berada di bawah murka Allah yang mengerikan.
Biar kiranya pemahaman ini pun boleh membawa kami untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan inginkan. Karena kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kami menjadi milik Allah dua kali. Ketika diciptakan dan juga ditebus. Sehingga hidup kami harusnya kami jalani untuk memuliakan nama Tuhan. Dan berkenan di hati Tuhan. Serta boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapak Surgawi untuk Pendeta Yohanes yang sudah memaparkan materi hari ini, dan minggu depan akan dilanjutkan tentang makna penebusan Kristus. Biar kiranya Tuhan juga menolong segala persiapannya, sehingga hamba-Mu ini tetap boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di Gaintong. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.